suatu proses perkembangan biologi hewan yang melibatkan perubahan fisik dan juga perubahan struktur tubuh makhluk hidup, yang dimana dia mengalami pertumbuhan sel dan juga mengalami diferensiasi sel yang dilakukan secara radikal bebas. Selanjutnya ada metamorfosis serangga. Serangga ini mengalami metamorfosis yang berbagai macam. Nah, jenis metamorfosis serangga itu ada 3. Ambil penanya ya untuk dicatat. Yang pertama ada metamorfosis sempurna atau holometabola. Yang kedua ada metabolisme tidak sempurna atau hemimetabola. Yang ketiga tidak mengalami metamorfosis atau ametabola. 1. Metamorfosis sempurna. Contohnya adalah pada kupu-kupu. Setelah masa kawin, kupu-kupu betina akan bertelur. Nah, telur dari kupu-kupu betina ini berbagai macam jenisnya. Bentuknya pun juga berbagai macam. Hal ini karena tergantung dari jenis kupu-kupunya tersebut. Kupu-kupu akan meletakkan telurnya di dedaunan. Hal ini berguna agar saat dia menetas lebih mudah dalam mencari makanannya. Setelah telur menetas, dia akan menjadi larva atau yang sering kita sebut ulat. Nah, pada masa ini, ulat tersebut sering makan dedaunan, sehingga dia sering disebut sebagai hama. Nah, ulat akan berganti kulit sebanyak 4-6 kali atau disebut dengan proses molting. Pada fase ini, pupa atau kepompong berwarna kecoklatan atau warnanya itu sesuai dengan kondisi lingkungannya. Hal ini berguna agar ia lebih aman saat menjalani fase kepompong. Nah, pada fase kepompong ini berlangsung selama 7-20 hari dan tergantung oleh jenis spesiesnya. Selanjutnya, fase imago atau kupu-kupu dewasa. Nah, pada saat dia keluar dari kepompong, kupu-kupu ini belum bisa terbang karena sayapnya itu masih lengket. Jadi, kupu-kupu itu akan memompa darah ke sayap sehingga sayapnya itu bisa terbang. Nah, sekitar 3-4 jam baru kupu-kupu itu bisa terbang. Yang kedua, ada metamorfosis tidak sempurna. Di sini contohnya adalah belalang. Belalang betina bertelur, telurnya itu akan dimasukkan ke dalam tanah agar aman. Nah, bentuk dari telur belalang itu seperti beras. Setelah belalang menetas, ia akan menjadi nimfa. Nah, nimfa ini ia akan berganti kulit beberapa kali atau disebut dengan proses molting. Nah, pada saat fase belalang dewasa, sayap tersebut sudah kuat dan nantinya sayap itu akan membantu dia saat terbang. Nah, kita masuki pembahasan selanjutnya, yaitu metamorfosis amfibi. Pembahasan selanjutnya adalah metamorfosis katak. Tahapannya yaitu 1. Telur katak. Pada tahap ini, katak dewasa akan berkembang biak dan menghasilkan telur. Telur akan menetas menjadi larva setelah 21 hari. Bentuknya seperti busa atau jelly yang berfungsi melindungi sel telur dari panas matahari. Fase selanjutnya adalah kecebong atau berudu. Setelah menetas, telur katak akan berubah menjadi kecebong atau berudu. Selama 4-9 minggu, kecebong atau berudu akan mengalami proses pertumbuhan, mulai dari bentuk tubuh, kaki, kepala, hingga organ tubuhnya. Selanjutnya, ada proses katak muda. Tahap ini dimulai pada minggu ke-12. Perubahan tubuh pada katak mulai terjadi. Paru-paru yang baru terbentuk mulai berfungsi. Tahap ini berlangsung kurang lebih 3 minggu. Katak muda sudah mulai beraktivitas di daratan dan mulai meninggalkan perairan. Fase selanjutnya adalah katak dewasa. Pada tahap ini, kurang dari 16 minggu, katak sudah terbentuk sempurna. Katak dewasa sudah tidak memiliki insang dan berganti menjadi paru-paru. Bentuk tubuhnya jauh berbeda dengan bentuk sebelumnya dan siap untuk berkembang biak.
Baiklah teman-teman, berikutnya di sini kita masuk kepada materi selanjutnya mengenai regenerasi. Pertama kita akan bahas mengenai pengertian dari regenerasi. Regenerasi dalam kajian biologi, regenerasi itu merupakan suatu proses pembaruan, pemulihan, dan pertumbuhan yang membuat genom, sel, organisme, dan juga ekosistem tahan terhadap peristiwa atau fluktuasi yang menyebabkan suatu kerusakan. Jadi, regenerasi dapat dikatakan sebagai suatu cara memperbaiki bagian tubuh yang rusak, yang lepas, kembali seperti semula. Di mana kerusakan itu sangat bervariasi. Ada yang ringan, contohnya luka dan memar. Ada juga yang sedang, contohnya yang menyebabkan ujung sebagian tubuh terbuang. Dan juga ada yang berat, di mana yang menyebabkan suatu bagian besar tubuh itu terbuang. Regenerasi pada hewan tidak selalu sama, karena ini dipengaruhi oleh bentuk, ukuran, dan bagian tubuh yang mengalami regenerasi. Semakin besar suatu individu dan juga semakin banyaknya luka atau bagian yang terpotong, ini menyebabkan proses regenerasi menjadi semakin lama. Baiklah, berikutnya kita akan membahas tentang mekanisme regenerasi. Yang pertama, kita akan membahas mekanisme regenerasi pada planaria. Planaria, regenerasinya dimulai dari penutupan dan penyembuhan luka, di mana luka akan tertutup oleh kontraksi otot pada dinding tubuh, dan ini memakan waktu sekitar 10 menit. Epitel akan mengobati luka dengan aktif yang menyebar pada luka tersebut yang membutuhkan waktu selama 20 menit. Ketika pemotongan akan terjadi neoblast, di mana neoblast adalah sel dari blastema yang akan menutupi luka dan kemudian membentuk dari blastema itu, dan blastema akan berdiferensiasi dan di sini dia akan membentuk dan menutupi dari suatu kerusakan dari bagian tubuh tersebut. Baiklah teman-teman, berikutnya kita masuk kepada mekanisme regenerasi ekor cicak. Regenerasi pada ekor cicak juga diikuti oleh proses autotomi, yaitu pemutusan ekor untuk melindungi diri terhadap predator. Di mana di sini proses perbaikan pertama yang terjadi yaitu penyembuhan luka. Ini terjadi dengan cara penumbuhan kulit di atas luka tersebut, kemudian tunas yang belum berdiferensiasi di sini akan terlihat. Ketika sel tubuh yang sedang regenerasi akan berdiferensiasi membentuk otot, tulang, jaringan epidermis, di mana di sini akan menjadikan ekor secara fungsional kembali. Baiklah, berikutnya kita masuk kepada mekanisme regenerasi pada salamander. Bila salah satu dari kaki salamander dipotong pada bagian pangkal lengan, di sini akan terjadi proses regenerasi. Yang pertama di sini, darah akan menutupi luka, di mana luka tersebut akan membeku dan dia akan membentuk suatu scab, di mana scab ini berfungsi untuk melindungi. Yang kedua, epitel kulit menyebar di permukaan luka di bagian bawah dari scab. Yang ketiga, dediferensiasi sel jaringan sekitar luka akan menjadi bersifat mudah kembali untuk membentuk suatu jaringan yang baru. Yang keempat, pembentukan blastema atau kuncup regenerasi pada permukaan bekas luka. Yang kelima, proliferasi sel diferensiasi sel secara mitosis. Yang keenam, rediferensiasi sel-sel yang berdiferensiasi serentak berhenti dengan proliferasi blastema. Baiklah, berikutnya kita masuk kepada mekanisme regenerasi pada ikan. Regenerasi pada ikan sangat terbatas. Pada bekas pemotongan, di sini beberapa lapis sel mungkin terjepit yang menyebabkan menjadi sobek lalu hancur. Tetapi ada beberapa lapis sel yang lain dia di sini akan mati karena keberadaan pada kondisi lingkungan yang tidak biasanya. Lalu, permukaan luka akan tertutup oleh sisa yang mati tadi. Bila hewan memiliki pembuluh darah, darah dari pembuluh darah yang terluka akan mengalir keluar dan akan terjadi koagulasi, di mana darah tersebut akan menutupi luka pada proses kejadian tersebut. Baiklah, di sini saya akan menyambung materi dari teman-teman saya tentang regenerasi pada amfibi, yang mana contoh yang diambil pada materi ini adalah katak. Proses regenerasi terjadi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah faktor temperatur, selanjutnya faktor biologis, dan faktor makanan. Temperatur yang baik untuk regenerasi berkisar sekitar 29 derajat
Celcius. Regenerasi terjadi beberapa tahap. Tahap yang pertama ialah luka tertutup oleh darah yang mengalir, lalu membeku. Setelah membeku akan membentuk skap. Skap ini akan menutup luka sebagai pelindung. Yang kedua, sel epitel secara amoeboid menyebar di bawah luka dan di bawah skap. Proses ini dibutuhkan waktu selama 2 hari sehingga luka tertutup oleh kulit. Yang ketiga, diferensiasi, di mana pada saat ini sel-sel di sekitar luka menjadi lebih mudah kembali sehingga membentuk jaringan baru. Matriks tulang dan tulang rawan menyebar sehingga sel-sel akan menyebar di bawah jaringan epitel. Yang keempat, pembentukan blastema. Blastema ini berasal dari penimbunan sel-sel yang telah didiferensiasi, yakni pada saat ini kuncup pada permukaan luka, skapnya sudah terlepas. Yang kelima, proliferasi. Pada saat ini, sel-sel berdiferensiasi secara mitosis. Proliferasi ini terjadi seiring dengan diferensiasi, tetapi dia memuncak pada saat blastema sudah maksimal. Pada saat ini juga tidak ada penambahan besar lagi. Yang terakhir adalah proses rediferensiasi sel-sel, di mana pada saat ini sel-sel rediferensiasi serentak dengan berhentinya proliferasi sel-sel blastema tersebut. Pada tahapan ini proses regenerasi telah selesai, maka tidak ada lagi penambahan atau pengurangan dari tahapan-tahapan regenerasi tersebut. Subscribe, notification, like, and share. Terima kasih sudah menonton video ini. Bye-bye.